بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الثالث من كتب التفسير الصوفي الإشاري الذي درسه الشيخ Muhammad Hussein Az-Zahabi fi kitabih At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. Kitab ketiga yang dianalisa, yang dikaji oleh Syekh Muhammad Hussein Az-Zahabi terkait dengan kitab tafsir As-Sufi Al-Isyari. Ya, wa huwa Ara'isul Bayan fi Haqa'iqil Qur'an li Abi Muhammad Asy-Syirazi. Ara'isul Bayan fi Haqa'iqil Qur'an li Abi Muhammad Asy-Syirazi. Baik, naqra. Qala Asy-Syaikh Muhammad Hussein Az-Zahabi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. At-ta'rifu bi mu'allifi hadha tafsir. Ya, mu'allifu hadha tafsir yakni tafsir Ara'isul Bayan fi Haqa'iqil Quran. Mu'allifu hadha tafsir huwa Abu Muhammad ya Ruzbahan. Abu Muhammad Ruzbahan Ibn Abi Nasr Al-Baqali Asy-Syirazi As-Sufi Al-Mutawaffa sanata 666 666 min al-Hijratin Nabawiyyah. Idzan al-muallif ya min ulama as-sufi min ulama at-tasawuf fil qarni as-sabi aw as-sadis ya akhwat. As-sabi aw as-sadis. Asha fi ay qaran? As-sabi aw as-sadis? Qanis? Kam? Fil qarnis sabi'. Fil qarnis sabi'. Ya. Jadi hitungan tahun itu kalau di atas 600 itu qarnis sabi, di atas 500 qarnis sadis. Ya, di atas 400 qarn qamis. Nah, itu caranya begitu. Jadi ini min ulama al-qarni as-sabi, ya. Li'annahu tufi fi sanati 666 Hijriyah. Baik, ismu tadi siapa? Namanya tadi Ruzbahan ya, Ibn Abi Nasr. Nah, ismuhu Ruzbahan Ibn Abi Nasr. Al-Baqli Asy-Syirazi min Asy-Syiraz ya. Asy-Syiraz ada mantiqah fi Iran al-yaum ya. Syiraz ini satu wilayah yang sekarang ada di Iran. Nah, termasuk wilayah Persia di masa-masa awal Islam ya. Baik. Walam yadkur Asy-Syaikh Az-Zahabi rahimallahu taala syai'an akhar ya haula al-muallif. Nah, ini sepertinya enggak disebutkan, tidak dijelaskan oleh Syekh Az-Zahabi ini informasi lain ya terkait dengan sang muallif ini, Abu Muhammad Asy-Syirazi ini. Misalnya keilmuannya atau makanatu fil mujtama ya, atau misalnya apa istilahnya itu, hal-hal yang terkait dengan faktor sosial politik yang melingkupi saat dia lahir ini kayaknya nggak ada ya. Langsung kepada kitab tafsirnya. Rubama mu'allifu hadzal kitab ghairu masyhur ya, hatta la yujad ayu khabarin haula al-mu'allif. Baik, la bas. Mubasyara ila at-ta'rif bi hadzal tafsir. Ya, thumma darasa Asy-Syaikh Muhammad Hussein Az-Zahabi haula hadza tafsir ya, mubtadi'an min ta'rifihi. Jara mu'allifu hadha tafsir ala namtin wahidin wa huwa at-tafsir al-isyari wa lam yata'arrad lit-tafsir al-zahiri bihal. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi menilai ya dari awal bahwa tafsir Ara'isul Bayan li Ruzbahan Asy-Syirazi ini atau Abu Muhammad Asy-Syirazi ini secara sepenuhnya menggunakan pendekatan tafsir isyari ya. Artinya tafsirnya itu langsung kemudian kepada isyarat yang ia ingin jelaskan tanpa mengkaji terlebih dahulu aspek zahirnya. Jadi tanpa mengkaji aspek zahir itu artinya begini ya, Fuad. Dia tidak mengkaji aspek lughahnya gitu ya. Misalnya sumber katanya dari mana gitu. Jadi langsung menafsirkan secara isyari. Nah, ini ya sebenarnya sih kalau berdasarkan teori Syekh Az-Zahabi, kalau ada tafsir isyari ya kemudian menolak aspek zahiri suatu ayat, itu bisa dikategorikan tafsir yang menyimpang, namanya disebut dengan al-batiniyah. Tapi apakah kemudian Imam atau Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi ini termasuk batiniyah atau dia pada dasarnya adalah sufi pada umumnya yang masih lurus? Nah, ini kita akan lihat ya. Karena kalau nanti batiniyah akan kita pelajari ya, ada tafsir yang dikategorikan oleh Syekh Az-Zahabi
juga konsen kepada aspek isyarah tapi menyimpang. Namanya disebut dengan al-batiniyah. Ya. Nah, al-batiniyah ini dalam sejarahnya merupakan metode penafsiran kelompok Ismailiyah yang kalian sudah pelajari ya singkat ketika membahas tafsir bir-ra'yi al-mazmum ya, yaitu dari kelompok Syiah Ismailiyah. Ini agak kita akhirkan nanti terkait dengan masalah terkait dengan masalah sejauh mana isyarah Al-Quran itu boleh diambil. Ya. Wa in kana ya'taqid annahu la budda minhu awwalan. Nah, ini ya, penjelasan beliau menunjukkan bahwa Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi ini masih lurus lah ya. Jadi tidak sepenuhnya batini. Karena kenapa ini? Wa in kana ya'taqidu annahu la budda minhu awwalan. La budda minhu huja kembali ke mana ya ikhwah? Ya akhwat. Wa in kana ya'taqid Asy-Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi annahu la budda minhu. Kembali ke mana? Dhamir ini. Hah? La budda min apa? Kutubut tafsir. Ke kitab tafsirnya so. Nah, la budda minhu yani min at-tafsir adh-dhahiri hadza. Ya, minhu yani min at-tafsir adh-dhahiri. Jadi beliau masih tetap meyakini walaupun fokusnya mencari makna isyarah, tapi beliau tetap meyakini bahwa tetap kembali kepada makna-makna zahir dari suatu ayat. Ya, jadi tidak sepenuhnya menolak gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu sebab tafsir sufi masih bisa diterima ya. Ya dulu ala zalika qauluhu fil muqaddimah. Nah, bagaimana kalau disimpulkan seperti itu? Ya dulu ala zalika fi al muqaddimah. Nah, karena kita dapati di dalam muqaddimah kitabnya ya. Haitsu qala Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi walamma wajadtu anna kalamahu al-azali yani Al-Qur'an la nihayata lahu fil zahiri wal batin. Nah, ini ya syahidnya di sini nih. Jadi Asy-Syirazi mengatakan aku dapati Al-Qur'an itu tidak ada tepinya gitu ya. Maknanya itu sangat luas sekali. Fil zahiri wal batin. Ya, apakah makna yang bersifat zahir atau makna yang bersifat batin. Jadi di sini mengisyaratkan beliau menerima makna zahirnya ya. Walaupun yang beliau ingin fokuskan mencari makna batin. Nah, ini sudah menjelaskan beliau menerima makna zahir. Walam yalgha ahadun ila kamalihi wa ghayati ma'anihi. Yang tidak ada satupun ya bisa kemudian mencapai kesempurnaan Al-Qur'an dan kemudian makna dari yang terujung dari Al-Qur'an. Di anna tahta kulli harfin min hurufihi bahran min biharil asrar. Wah, Masya Allah ya. Dan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Qur'an itu setiap hurufnya di dalamnya terdapat lautan dari lautan-lautan rahasia Allah. Wa nahra min anharil anwar ya. Di dalamnya terdapat sungai-sungai cahaya. Di annahu wasful qadim. Karena Al-Quran itu merupakan sifatnya Allah, sifatul qadim, yaitu kalamullah. Ya, wa kamalun la nihayata li sifatihi. Itu kesempurnaan yang tidak ada batasan untuk sifat sang penutupnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Ini istashhada bihadhil ayah ala kamalil Qur'an ya wa annahu la nihayata lahu. Baik, di surat Al-Luqman. Wa qala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji'na bimithlihi madada. Baik. Fata'aradtu an aghrifa min hadhil buhur. Nah, maka Syekh Asy-Syirazi mengatakan ya karena sangat luasnya kandungan kalimatullah yaitu Al-Qur'anul Karim, maka fata'aradtu an aghrifa min hadhil buhur. Maka aku akan ya berusaha untuk aghrifa. Mana aghrifa ya apa? Ini makna aghrifa? Mighrafa. Mana mighrafa? Mighrafatun? Nah? Imba. Nah, menimba, menciduk ya. Jadi maka aku akan berusaha menciduk sebagiannya saja ya min hadhil buhur ya dari lautan Al-Qur'an ini yang sangat luas ya. Al-azaliyah, ghurafat min hikamil azaliyat ya dengan cidukan-cidukan atau timba-timba yang diambil dari hikmah-hikmah azaliyat, hikmah-hikmah Allah yang Maha Qadim. Wal isyarat wal abadiyat ya juga isyarat-isyarat yang Allah kehendaki yang bersifat abadiyat. Allati taqsuru anha afhamul ulama wa uqulul hukama ya yang dalam hal ini tidak banyak para ulama yang melakukannya ya taksuru atau tuqassiru ya tuqassiru itu artinya ya tidak banyak orang yang berusaha menafsirkan Al-Qur'an dengan cara seperti ini gitu
Ya, di masa beliau katakan seperti itu gitu ya. Karena kebanyakan ulama ya melihat aspek-aspek zahirnya. Nah, beliau ingin mencari aspek batinnya. Iqtidaan bil auliya, ya, dengan mengikuti menteladani para wali Allah. Wa uswatan bil khulafa, ya, juga menteladani para khalifah. Wa sunnatan lil asfiya, ya, tradisi para ulama terdahulu. Wa sannaftu fi haqaiqil Qur'an, maka aku akan menulis ya terkait dengan haqaiqil Qur'an, hakikat-hakikat Al-Qur'an, wa lataifil bayan. Ya, latifah itu makna-makna yang sangat apa namanya ya sangat lembut lah gitu ya. Makna-makna yang jarang lah orang memikirkannya, itu latifah namanya. Wa isyaratur rahman fil Qur'an, dan juga isyarat-isyarat secara implisit dari Allah di dalam Al-Qur'an. Bi alfazil latifah wa ibarah syarifah. Dengan diungkapkan kembali lewat tafsirnya menggunakan lafaz-lafaz dan ibarah yang juga apa latifah ya. Warubbama dzakartu tafsir ayatin lam yufassiruhal masyayikh. Nah, bisa jadi kata Abu Muhammad Asy-Syirazi, aku menafsirkan suatu ayat yang sebelumnya belum ada menafsirkan gitu ya, dari para masyayikh. Wah, ini luar biasa nih. Tsumma ardaftu ba'da qawli aqwala masyayikh. Lalu kemudian aku kuatkan dengan apa perkataan-perkataan dari masyayikh atau ulama atau guru-gurunya. Mimma ya ibaratuha al-qaf. Ya, tetap beliau tawadhu di sini ya. Beliau tetap tawadhu dengan mengatakan yang dengan ungkapan masyayikhnya itu lebih mendatangkan kelembutan dari Al-Quran. Jadi walaupun beliau mengatakan akan mendatangkan tafsir yang mungkin gurunya belum mendatangkannya, tapi tetap dirujuk tafsir gurunya yang itu tetap beliau muliakan dengan kata-kata ibaratuha al-qaf wa isyaratuha adraf bi barakatihim. Dan juga isyarat-isyarat yang mereka dapatkan itu pun tetap al-draf. Al-draf itu tetap lebih mulia ya karena keberkahan ilmu mereka. Ini artinya Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi tetap tawadhu ya terhadap masyayikhnya ya. Wa taraktu katsiran minha liyakuna kitabi akhaffu mahmalan wa ahsanu tafsiran. Tapi tidak semuanya dirujuk oleh Syekh Asy-Syirazi ya karena ya bertujuan untuk agar akhaffu mahmalan wa ahsanu tafsiran ya agar kitab tafsirnya ini tidak terlalu apa namanya detail gitu ya, tidak terlalu apa memberatkan pembacanya. Wastaghfirullah ta'ala fi dzalika wasta'antu bihi liyakuna muwafiqan li muradihi wa muwafiqan li sunnati rasulih wa ashabihi wa auliya'i ummati. Nah, ini berarti beliau termasuk ahli sunnah wal jamaah ya. Karena ada isyarat kepada apa Allah Rasul para sunnah para apa sunnah Rasul para sahabat. Nah, ini beliau termasuk sufi dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Ya walaupun asalnya beliau dari Persia, karena Persia saat awal-awal Islam ya termasuk ahli sunnah. Ya. Mulai belakangan ini aja kemudian menjadi Syiah. Ya. Wa huwa hasbi wa hasbi kulli dhaif. Wa samaituhu bi ara'isil bayan fi haqaiqil Quran. Nah, jadi nama tafsir ara'isul bayan fi haqaiqil Quran ini langsung penamaannya dari Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi sendiri. Ya, bukan dari kadang kan ada sebagian kitab tafsir itu tidak disebutkan namanya apa dan langsung dibuatkan namanya oleh muhakkik disebutkan kepada muallif. Nah, ini enggak. Ya, Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi sama bi nafsihi hadzal kitab. Ya. Wa hadzal muqaddimah ya akhwat, wa hadzal muqaddimah muhimmah ya fi bayan ma fil kitab. Ya wa ma huwa agradul muallif fi tasnif hadzal kitab. Nah, jadi dari muqaddimah ini kita penting sekali mendapati informasi yang diinginkan muallif ya dan juga apa tujuannya dalam menyusun kitab tafsir ini. Makanya kalau kita mereview suatu kitab, maka bacaan yang paling utama dibaca terlebih dahulu itu adalah muqaddimahnya. Ya, li'anna fihi dzikru al-aghrad, wa dzikru ahdaf, wa dzikru al-manahij ya fi kitab tafsirihi. Nah, itu kita temukan dalam muqaddimahnya. Dan biasanya muallif yang cukup rapi ya akan menulis muqaddimah terkait dengan tafsirnya. Wasyahid ya, intinya yang menjadi poinnya adalah di sini ketika beliau masih menyebutkan tafsirnya ini atau beliau masih mengakui bahwa Al-Qur'an tetap harus ditafsirkan secara zahir, tapi meski demikian dia lebih fokus untuk mencari makna batinnya. Karena di sini tadi ya, isyarat beliau ingin mencari makna batin itu di sini. Ya, beliau ingin mengambil allati taqsuru anha afhamul ulama wa uqulul hukama ya. Karena tafsir Isyari ini termasuk tafsir yang jarang lah menurut beliau dikaji oleh para ulama. Ya, maka beliau ingin memfokuskannya pada tafsir Isyarah. Ya, ila akhirih. Wa dzukirat hadhihi al-muqaddimah fi al-juz' al-awwal ya, safhah tsaniyah atau tsalitsah.
Nah, qala Syadz-Dzahabi mu'alliqan li hadhihi al-muqaddimah fa anta tara, ya qala Syadz-Dzahabi fa anta tara min hadhihi al-muqaddimah anna sahibana ya'tarifu bil ma'ani adh-dhahira lil Qur'an. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi kata Syadz-Dzahabi, sahibana yakni Abu Muhammad Asy-Syirazi ini ya'tarif, tetap mengakui bahwa ma'ani adh-dhahira lil Qur'an itu tetap harus diambil, tetap diketahui ya. Wa yuqarrir anna ma dzakarahu fi kitabihi ma huwa illa sawaih ya sanahat lahu min haqaiqil Qur'an. Dan dia juga mengakui bahwa apa yang beliau tulis ya Muhammad Asy-Syirazi dalam tafsirnya ini adalah sawaih. Mana sawaihnya ikhwan? Ya ikhwan. Hah? Min kalimat saihah. Ya, saihah itu ya apa? Siyahah, mana siyahah gitu ya. Jadi semacam bersifat dia sedang apa ya? Siyahah itu untuk ya berjalan-jalan lah gitu ya, berjalan-jalan untuk menikmati haqaiqul Qur'an wa isyaratihi ya. Jadi semacam apa ya, penafsiran yang tidak dikhususkan untuk menafsirkan teks Al-Qur'an secara lebih detail gitu ya. Jadi hanya mencari isyarat-isyaratnya seperti dia sedang menikmati isyarat Al-Qur'an itu sendiri. Tajallallahu min janibir rahman, yang beliau dapatkan lewat kedekatannya kepada Allah. Ya, kama tara fiha wasfuhu li kitabihi wal maslak alladhi salakahu. Bagaimana kita temukan ketika beliau menjelaskan tentang Al-Qur'an itu apa. Tadi kan disebutkan ya, kata Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi, beliau mensifati Al-Qur'an itu sebagai apa? Ya, tadi beliau menyebutkan sifat Al-Qur'an. Nih, misalnya beliau sebutkan li'anna tahta kulli harfin min hurufihi bahran min biharil asrar wa nahran min anharil anwar li'annahu wasful qadim wa kamalul la nihayata li sifati. Ini luar biasa sekali ya pensifatan Abu Muhammad Asy-Syirazi terhadap Al-Qur'an ya. Maka Syadz-Dzahabi memberikan ta'liq ya, kama tara fiha wasfuhu li kitabihi. Bagaimana kamu bisa ketahui ketika dia mensifati Al-Qur'an itu seperti apa, luar biasa ya. Wal maslak alladzi salakahu. Nah, begitu juga maslak. Mana maslak ya, akhwat? Al-maslak, al-manhaj ya. Al-maslak wal manhaj. Ya, dan juga dengan kita mengetahui apa manhaj yang tadi disebutkan oleh, nah ini manhajnya nih ya. Tadi Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi menyebutkan manhajnya ini. Jadi manhajnya itu beliau ini coba kita simpulkan ya manhajnya dari perkataan beliau ini. Pertama, manhaj beliau adalah tanattu fi haqaiqil Qur'an wa lataiful bayan wa isyaratur rahman. Jadi fokus beliau adalah tafsir isyari, satu. Ya, yang kedua, manhajnya adalah bi alfazil latifah wa ibarah syarifah. Nah, beliau menulisnya dengan pendekatan yang juga latif, ya, pendekatan yang menarik juga. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ini manhaj yang ketiga, rubbama zakartu tafsir ayat lam yufassir masyayikh. Nah, beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an yang bisa jadi belum ada yang menafsirkan sebelumnya. Nah, itu yang ketiga manhajnya, ya. Yang keempat, tsumma ardaftu ba'da qawli aqwal masyayikh. Tetap beliau merujuk beberapa tafsir yang pernah disampaikan oleh guru-gurunya. Artinya tetap merujuk kepada tafsir sebelum beliau. Itu yang keempat ya. Yang keempat. Nah, terus yang kelima, beliau menulisnya tidak bertele-tele. Aqaqu mahmalan wa asanu tafsilan. Nah, manhaj yang kelima, beliau menulisnya tidak terlalu bertele-tele. Artinya tidak terlalu mutawwal gitu ya. Jadi taraktu katsiran minha liyakunu kitab bi aqaqu mahmalan wa ahsanu tafsilan. Dan manhaj yang kelima adalah beliau menulisnya tidak terlalu mutawwal. Nah, ini ada 5 ya, ada 5 manhaj dalam penulisan tafsir Ar-Ra'isul Bayan ya fi haqaiqil Qur'an li Abi Muhammad Asy-Syirazi. Baik, wal maslak alladzi salakahu fihi ghairu anni al-haddu fi qawlihi ya wasta'antu bihi li muradihi wa muwatir li sunnati rasulihi annahu yuridu an yuqarrira anna kullama fi kitabihi minal ma'ani laisa illa tafsira li kitabillahi wa bayanan li muradihi minhu. Nah, tapi yang jadi masalah begini ya, ini Syadz-Dzahabi menangkap suatu hal yang unik ini. Kata Syadz-Dzahabi, ghairu anni al-hadd. Ya, hanya saja aku memperhatikan perkataan dari Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi wasta'antu bihi li muradihi wa muwatir li sunnati rasulihi. Ya, aku memohon kepada Allah ya untuk mendapatkan penjelasannya itu berdasarkan apa yang Allah inginkan dan apa yang dijelaskan oleh sunnah Rasulnya. Baik, ya akhwat, masih ingat nggak kalau Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah sendiri atau Al-Quran itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad itu namanya apa? Hah? Masih ingat nggak? Tafsir apa namanya?
Hah? Tafsir apa? Al-Quran dijelaskan oleh Allah sendiri. Al-Quran ditafsirkan oleh Nabi Muhammad. Tafsir bil ma'thur. Ya, padahal kan tafsir bil isyarah ini lebih dekat kepada ra'yun gitu ya. Tapi di sini Syekh Abu Muhammad Asyirazi mengisyaratkan bahwa beliau tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Berarti kan ada unsur bil ma'thurnya. Nah, itu yang ditangkap oleh Syekh Az-Zahabi. Ini sepertinya beliau juga menggunakan pendekatan itu. Anau yuridu an yuqarriru anna kullama fi kitabihi minal ma'ani laisa illa tafsiran li kitabillah wa bayanan li muradihi minhu. Wa hadza huwa ma la nuqirru alaina. Tapi ditentang ini sama Syekh Az-Zahabi gitu ya, karena faktanya nggak seperti itu gitu. Jadi ada semacam kontradiksi gitu. Jadi di satu sisi Syekh Abu Muhammad Asyirazi mengatakan akan terus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dalam arti tafsir ma'thur gitu ya, yang untuk dalam rangka untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi kata Syekh Az-Zahabi ya, setelah kajian beliau, wa hadza ma la nuqirru alaihi. Ini yang tidak kita akui karena faktanya nggak seperti itu ya. Wala naslamahu ilahu ya, dan kami tidak menerima bahwa beliau ya, Abu Muhammad Asyirazi itu seutuhnya merujuk Al-Quran dan Sunnah dalam arti tafsir ma'thur. Kenapa? Li'anna hadhil ma'ani al-gharibah allati ya'ti biha fi tafsirihi la yumkinu an takuna dakhila tahta madlulil lafzil Qur'ani. Karena nantinya ya ketika kita baca tafsirnya, karena makna-makna asing ya yang dia sebutkan di dalam tafsirnya itu la yumkin an takuna dakhila tahta madlulil lafzil Qur'an. Tidak mungkin ya dia termasuk bagian dari lafaz-lafaz yang menjadi penjelas Al-Qur'an. Artinya ya nanti tafsir isyarinya itu seakan tidak sesuai dengan manhaj yang beliau sebutkan di dalam muqaddimahnya. Wala yaqil an takuna muradahu lillahi ta'ala min khitabihi li afradil ummah. Dan tidak mungkin juga ya Allah SWT ketika menurunkan Al-Qur'an itu hanya untuk sebagian umat saja, yaitu untuk mereka yang tadi misalnya fokus kepada bidang sufi, ya kan nggak begitu. Al-Quran itu semua umat, mau sufinya, mau awamnya, mau ulamanya kan. Wa hasbuhu an nuqirrahu ala annaha dzikrun linadhirin atau dzikru linadhiri ma warada bil Quran. Tapi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin ya, bahwa kalangan sufi itu ketika menafsirkan Al-Quran itu sebenarnya kalaupun tidak disebut tafsir, tapi pada dasarnya dzikrun linadhirihi. Ya, dzikrun linadhiri itu artinya seakan menyebutkan Al-Quran itu dengan makna-makna yang semisal, atau makna yang disebutkan dalam Al-Quran itu ditafsirkan dengan makna yang semisal, tapi bukan makna sesungguhnya dari Al-Quran itu sendiri. Ya, misalnya kemarin kita contohkan, contohnya seperti At-Tustari ya, yang mengatakan tentang masalah, atau enggak, contohnya misalnya innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sebenarnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi gitu ya. Itu kan kalau secara zahirnya kan kisahnya Nabi Musa yang memerintahkan kaumnya untuk menyembelih seekor sapi. Lantas oleh kalangan sufi ditafsirkan sapi di situ adalah hawa nafsu atau syahwat. Ya kan nggak menunjukkan kepada apa yang diinginkan Al-Qur'an gitu ya. Tapi apakah kemudian salah menafsirkan sapi itu dengan syahwat? Ya tidak juga. Namun ini tidak disebut tafsir, tapi namanya disebut dengan dzikrun, ya dzikrul linaziri ma warada bihil Qur'an. Jadi menyebutkan hal yang bisalah dia dimaknai semisal dengan apa yang diinginkan oleh Al-Quran. Nah itulah yang disebut dengan tafsir isyari. Gitu ya. Jadi tafsir isyari itu tidak menafsirkan Al-Quran dalam arti tafsir, tapi itu semacam ya menyamakan lah jadi sapi itu seperti syahwat yang memang harus kita sembelih juga. Nah, jadi bukan hakikatnya sapi itu adalah syahwat. Nah, karena kalau dikatakan sapi itu adalah syahwat, berarti bisa dikatakan kisahnya Nabi Musa dongeng. Waliyadzubillah min dzalik, fatal itu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan enggak, yang dimaksud dengan sapi Nabi Musa itu adalah hawa nafsu. Wah, itu bisa dikatakan cerita Nabi Musa dongeng, dan mengatakan dongeng bahaya, berarti mendustakan kisah itu. Ya. Nah, berarti di sini maknanya bukan dalam rangka untuk menafsirkan kisah tersebut, tapi untuk mencari makna lah dari makna isyarat-isyarat yang diinginkan dari kisah itu. Ya, sama seperti ibroh lah ya. Kita mengambil ibroh dari kisah itu kan bukan berarti mengatakan kisah itu nggak ada faktanya kan, gitu kan. Ya, kisah itu ada faktanya dan kita menjelaskan fakta itu sebagaimana faktanya. Tapi mengambil pelajaran bukan tafsiran dari fakta. Ya. Nah, seperti itulah kalangan sufi. Jadi kalangan sufi selama masih mengakui zahirnya ayat, nah mereka masih selamat akidahnya dan tidak menyimpang penafsirannya. Baik, nah bagaimana nih? Kita lihat contohnya ya. Nah kita lihat contohnya dan sejauh mana kemudian tafsirnya itu
hakikatnya tidak sesuai dengan zahir ayat ya, tapi masih bisa diterima. Wa ilaika ba'dha ma ja'a fi hadha tafsir. Nah, Syekh sekarang mulai mengajak kita untuk mengkaji ya tafsir dari Ar-Ra'isul Bayan wa Haqa'iqul Quran di Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi. Fi surat At-Taubah inda qaulihi ta'ala fil ayati al-91 ya. Laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun. Ya, yaqul wasafallahu zumrata ahlil muraqabat wa zumrata ahlil muraqabat wa majalisil muhadarat ya wal haimina aw mujalisil muhadarat wal haimina fil musyahadat wal mustaghriqina fi biharil azaliyat alladzina anhalu jusumahum bil mujahadat wa amradu nufusahum bir riyadat. Nah, ini mustalahat sufiah semua nih ya. Wa adzabu qulubahum bidawamil dzikri wa jawlaniha fil fikri wa kharaju bi aqaidihim as-safiyah 'anid dunya al-faniyah bimusyahadatihil baqiyah ya bi an rufi'a anhum bi fadli harajal imtihan wa abqahu fi majalisil insi wa riyadil iqan wa qal. Lihat ya, ini sudah bicaranya masalah ruh semua ini ya. Padahal kalau kita baca ayatnya ya Evan, ini surat Taubah ayat 91 ini bicara tentang apa ini? Kalau kita lihat zahirnya ayat, laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna haraj. Idza gimana ayatnya surat At-Taubah ayat 91 ini? Ada yang bisa melanjutkan nggak ayatnya? At-Taubah ayat 91 ini bicara tentang apa konteksnya? Coba saya buka Fakta Basyamilah. Ini dia arahnya kemana nih ya? Tapi sudah kelihatan ya sebenarnya Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi di sini tidak menafsirkan ayat ini secara makna yang ini ya, yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an itu sendiri gitu ya. Tapi lebih memfokuskan kepada aspek ruhnya. Padahal At-Taubah ayat berapa tadi At-Taubah? 91 ya. 91. Nah, At-Taubah ayat 91 itu berbicara tentang apa? Tidak ada dosa karena tidak ikut berperang, Ustaz. Berarti masalah apa? Berarti apa? Konteksnya dalam rangka apa? Rukhsah, ya kan? Konteksnya kan berarti rukhsah bahwa orang yang dalam kondisi tidak mampu berperang boleh meninggalkan kewajiban jihad. Kan gitu itu kan. Itu kan poinnya gitu ya. Kemudian beliau memahaminya dalam konteks nggak seperti itu gitu. Artinya ya bukan nggak memahami sih, maksudnya beliau paham karena masih menerima makna zahir. Tapi menafsirkannya itu bukan dalam konteks itu gitu ya. Ya kalau para ulama tafsir sih ya pasti akan membahas ini tentang rukhsah bagi yang tidak wajib mengikuti jihad dan seterusnya gitu ya. Karena surat Taubah termasuk surat yang terkait dengan jihad juga karena ada kaitan dengan soal Anfal ya. Tapi lihat nih, beliau malah menafsirkannya dengan memberikan sifat kepada ahlul muraqabat wa mujalisul muhadarat. Ini orang-orang yang memang fokus dengan zikir, fokus dengan ibadah, ya fokus dengan pensucian jiwa gitu kan. Ya tentunya bukan dalam konteks berperang gitu ya. Bahwa mereka itu semua nih rafa'anhum bi fadli harajal imtihan. Allah akan mengangkat mereka dari kesulitan ya ujian-ujian kehidupan. Wa abqahum fi majalisil unsi wa riyadil iqan. Dan di mana mereka kemudian tetap dikondisikan berada di majelis-majelis yang bisa mereka menikmati zikir-zikir dan ibadahnya kepada Allah. Jadi tidak dalam konteks jihad ya, malah kemudian memfokuskan kepada ya seperti jihad nafas lagi ya. Konteks jihadnya itu bukan jihad perang, tapi jihad secara jiwa. Nah, coba apa katanya? Laisa 'alal du'afa, yakni alladzina at'afahum hamla auqaril mahabbah. Masyaallah. Jadi tidaklah atas orang yang lemah. Lemah di sini kalau kita baca konteks ayat lemah apa? Ya, lemah fisiknya kan nggak bisa ikut perang gitu ya. Tapi di sini apa kata beliau? Yakni alladzina at'afahum hamla auqaril mahabbah. Lemah karena membawa beban rasa cinta yang berat kepada Allah. Jadi lemah fisik diganti dengan lemah hati gitu ya, karena membawa rasa cinta yang besar kepada Allah. Wala 'alal mardo, dan juga tidaklah atas orang yang sakit. Alladzina ya amradahum muraratus sobabat. Ya yang mana mereka dibuat sakit dengan pahitnya sobabat ini sobbuntab ya. Yang intinya kehidupan lah ya. Pahitnya kehidupan itu seakan penyakit gitu ya.
Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiqun, dan juga tidaklah tidaklah ada kesulitan ya atas mereka yang tidak memiliki nafkah untuk berperang. Nah, di sini ditafsirkan apa? Alladzina yatajarraduna 'anil aqwan bitajridit tauhid wa haqa'iqit tafsir. Yaitu mereka yang tidak memiliki nafkah, mananya apa? Tidak ya memiliki nafkah itu artinya yatajarraduna 'anil aqwan, yang sudah melepaskan diri dari alam gitu ya. Sudah melepaskan diri dari bumi ini. Nah, padahal maksudnya apa? Infak dalam hal jihad gitu ya. Nah, itu kan jauh sekali ya, dari jauh dalam arti bukan berarti bukan berarti menyimpang gitu ya, tapi jauh sekali dari mana zahirnya. Harajun. Nah, maka mereka tidak ada haraj. Haraj itabun min jihatil ubudiyah wal mujahadah. Haraj itu tidak ada kesulitan untuk mereka. Kalau dalam konteks ayat kan tidak ada kesulitan atau tidak ada celah atau tidak ada beban untuk mereka melakukan jihad gitu ya. Tapi di sini ditafsirkan tidak ada beban dalam arti bentuk tidak ada celah dari sisi ibadah dan mujahadah yang mereka lakukan. Jadi annahum maktuluna bisayfil mahabbah. Oh, jadi istilahnya pakai tasbih luar biasa ini ya. Ini kalian kalau suka suatu yang melankolis, bagus nih baca tafsir sufi ini. Gunakan perumpamaan-perumpamaan mereka ya. Karena orang-orang sufi itu maktuluna bisayfil mahabbah. Mereka itu terbunuh ya dengan pedang cintanya kepada Allah. Makruhuna ya bibabil waslah, dan tertolak ya di pintu-pintunya itu karena kedekatan hubungannya dengan Allah. Ya do'afahum minasyauq, dilemahkan karena rasa rindunya kepada Allah, wa maraduhum minal hub, dan penyakit sakitnya itu karena cintanya kepada Allah. Wa faqruhum min husnir ridha, dan kefakiran mereka dari dunia karena ridho mereka yang murni kepada Allah. Nah, ini paham ya bagaimana jauhnya tafsir ini dari makna zahirnya gitu ya. Yang mana zahirnya bicara jihad fisabilillah ditafsirkan dengan makna-makna ruh seperti ini. Tapi pertanyaannya begini ya, Akhwat. Makna ruh yang beliau sebutkan ini bertentangan nggak dengan syariat? Ada nggak unsur-unsur menyimpangnya dari syariat? Cinta kepada Allah, ya kemudian husnul ridho terhadap pemberian Allah, tidak terlalu cinta dunia. Itu salah nggak dalam konteks syariat? Hah? Salah nggak? Enggak usah. Ya tidak salah gitu ya. Tapi masalahnya apakah ini disebut tafsir? Nah itu masalahnya gitu. Nggak bisa disebut tafsir, jauh sekali dari konteks ayat ya. Tapi bukan berarti salah. Nah itulah sufi itu seperti itu gitu ya. Sufi itu seperti itu. Jadi mereka ya menafsirkan dengan makna-makna seperti ini meskipun tidak salah atau menyimpang. Makanya banyak yang mengatakan ini bukan tafsir. Ini bukan tafsir ya. Lebih tepat ini adalah kontemplasi lah atau refleksi dan pemikiran-pemikiran yang mengambil Al-Quran sebagai alat lah untuk bisa mengungkapkan cara atau mengungkapkan rasa batin mereka dalam bersufi. Nah, ini satu contoh. Contoh yang lain, wa fi suratin Nahl inda qaulihi ta'ala fil ayah fil ayati 81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harri wa sarabila taqikum ba'sakum. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Jadi ayat ini bicara tentang masalah dunia ya, nikmat yang Allah berikan kepada manusia dari apa yang ada di sekitarnya. Ya, ini kan ayat ini menafsirkan ayat wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a ya. Allah menjadikan apa yang ada di bumi ini untuk kita. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala. Allah jadikan apa yang Allah ciptakan sebagai dhilal. Dhilal itu sebagai apa? Pelindung ya. Jadi Allah jadikan awan, langit itu sebagai pelindung bagi manusia. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Jadikannya jibal itu apa? Gunung-gunung sebagai aknan. Aknan itu apa? Aknan itu bisa juga maknanya tempat tinggal, maknanya tempat untuk manusia berlindung juga ya. Wa ja'ala lakum sarabil taqikumul harri wa sarabil taqikum ba'sakum. Nah, dijadikan pakaian untuk kita bisa tidak merasakan rasa panas atau tidak merasakan cuaca ekstrim ya. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan itulah Allah sempurna nikmatnya kepada kita agar kita berserah diri kepada Allah. Nah, ini lihat ya. Ini kita pahami dulu nih, ayat ini bicara tentang nikmat Allah. Ya, terkait dengan fenomena alam semesta ya. Lihat bagaimana Syekh Abu Muhammad Asy-Syirazi menafsirkan. Yakni zilalu awliyaihi.
Ya, zilalu auliyaihi. Jadi Allah menjadikan zilal ya, pelindung itu dari pelindung untuk para aulianya. Ya, atau pelindung para wali liustazilla bihal muridun. Maksudnya para wali-wali yang menjadi guru-guru ruhaninya sufi agar bisa menaungi al-muridun, ya, agar bisa menaungi orang-orang yang mau menapaki pintu atau menapaki jalan sufi min syiddati haril hajron. Agar mereka bisa terhindar dari panasnya hajron, ya, panasnya usaha untuk menjauhi dunia. Wa ya'una ilaiha min qahri tubyan. Ya, kemudian berlindung kepada mereka dari kezaliman, ya, dari buruknya kezaliman. Wa syayatinil insi wal jan li'annahum dilalullah fi ardihi. Karena dan juga untuk berlindung dari setan manusia dan jin, karena para wali Allah, ya, wali Allah itu para mursyid, ya, para mursyid sufi, mereka adalah dilalullah fi ardihi. Mereka adalah pelindung-pelindung bagi para muridun itu yang masih dalam proses untuk menuju kepada kepada sufi yang sebenarnya fi ardihi, di muka bumi ini. Nah, jadi beliau menafsirkan zilal di sini bukan zilal di sini maknanya adalah awan, langit, bukan gitu ya, tapi manusia yang kemudian menaungi murid-murid mereka dalam proses belajar tasawuf, ya. Di qauli alaihi salatu wassalam, as-sultanu dzillullah fi ardihi ya'wi ilaihi kulli matlub. Nah, beliau kemudian menggunakan hadis Nabi sebagai syahid, ya. Para penguasa adalah pelindung Allah fi ardihi. Artinya orang-orang yang dituju menjadi pelindung di bumi Allah untuk ya'wi ilaihi kulli matlub, untuk berlindung kepadanya setiap orang yang terzalimi. Nah, jadi para aulia di sini maksudnya para mursyid, ya, yang mengajarkan sufi itu digambarkan zilal yang akan menaungi para muridun, ya, dalam menapaki jalan tasawuf. Jauh Pak, ya, ini sudah jauh sekali ya dari makna zilal langit atau awan kepada mursyid gitu ya. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Nah, dijadikan gunung-gunung itu sebagai aknan, ya, tempat tinggal. Aknanul jibal qulubu akabil ma'rifah. Aknanul jibal itu ditafsirkan sebagai apa? Qulub. Nah, sebagai hati orang-orang yang sudah mencapai ma'rifah kepada Allah. Akabilul ma'rifah. Ya, jadi gunung ini malah hati, tafsirnya gunung ini hati. Ya, wa zilalu ahli sa'adah min ahli mahabbah. Nah, dan juga sebagai pelindung orang-orang yang berharap kebahagiaan dari para pecinta Allah. Yaskunu fihal munqati'una ilallah, yang berlindung di dalamnya atau tinggal di dalamnya dalam aknanul jibal tadi, orang-orang yang munqati'una ilallah, orang-orang yang hanya fokus kepada Allah saja, sudah memutuskan hubungannya dengan selain Allah. Ya. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Ja'ala lil arifin sarabil ruhil ans. Ya, ruhil ans. Ya, jadi mereka juga diberikan sarabil bagi orang-orang yang arifin billah tadi, ya, pakaian yang pakaiannya itu apa? Ruhul ans, ya. Pakaiannya itu berupa ruh yang terus dekat dengan Allah. Li'alla yahtariku binirul qudusi, agar mereka tidak terbakar dengan api kesucian, ya, tidak terbakar dengan api yang bisa membakar diri seorang ketika dia dekat dengan Allah. Di sini maksudnya api yang sifatnya maknawi, ya. Ya, sifatnya maknawi. Orang kalau zikir itu, ya, ada yang mengatakan, ya, pengalaman sebagian ahli zikir, orang kalau berzikir terus, ya, itu ada rasa hangat dalam dirinya yang seakan membakar jiwanya, gitu ya. Ini tentunya pembakaran yang bukan secara fisik, ya, secara maknawi. Makanya ada yang mengatakan begini, ya kuat. Saya dengar ceramah seorang ustadz kata dia mengatakan sufi itu, ya, kalau dia fokusnya hanya zikir aja tapi tidak didasarkan kepada ilmu yang menyimbangi gitu ya. Jadi dia hanya fokus ibadah dan zikir, tapi tidak diimbangi dengan mengkaji ilmu tauhid, tidak mengkaji ilmu fikih gitu ya. Hanya fokus zikir saja. Maka zikir itu akan membuat dia terbakar. Terbakar itu artinya apa? Akhirnya dia nggak peduli lagi dengan fisiknya. Nggak boleh dengan fisiknya. Maka ahli zikir itu kadang, ya, tampilannya tuh aut-autan gitu ya, kemudian cara berpakaiannya sembarangan gitu ya. Karena itu tadi terkesan sudah terbakar dengan zikirnya. Nah, karena tidak diimbangi dengan apa? Dengan ilmu yang lain gitu ya. Makanya harus ahli zikirnya juga harus nyaji. Makanya, ya, kita pun tidak boleh, ya, kita tuh tidak boleh secara langsung memvonis ahli zikir itu telah menyimpang. Itu rasa mereka ketika zikir pada Allah SWT. Pernah nggak kalian melihat video ada orang zikir sambil teriak-teriak, sambil kemudian kayak orang gila gitu? Pernah nggak melihat seperti itu? Ada gitu ya. Biasanya kan kalau ada orang, biasanya kalau
sebagian pihak kan udah memfonis, wah ini bid'ah dalam zikir, nggak mungkin zikir itu buat orang gila. Ya, belum tentu juga. Ya, bayangkan bagaimana zikir itu bisa membuat seseorang kemudian kadang akalnya tidak sempurna, akalnya kemudian seperti goncang. Itu ada dasarnya loh dari dari hadis Nabi SAW terkait, bukan hadis, dari kisahnya sahabat Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Nah, jadi Ja'far bin Abi Thalib itu dikisahkan, Ja'far ini kan ibnu ammi Rasulullah, ya, anak paman Rasul. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ini dikisahkan pernah didatangi oleh Nabi, dan Nabi akhirnya berkata, sesungguhnya ya anta tushbihu, engkau lebih mirip ya kepada diriku daripada siapapun. Jadi kata Rasulullah kepada Ja'far bin Abi Thalib, wajahmu itu mirip sekali dengan wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar hal tersebut, akhirnya dia berdiri langsung loncat-loncat, goyang-goyang. Gitu. Saking senangnya mendengarkan omongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitulah ahli zikir itu ya. Kalau mereka sudah rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya meluap, ya tidak akan bisa kemudian fisik ini kemudian menahannya. Nah maka digambarkan ya bahwa yang namanya zikir itu ya niral kudusi. Maka Allah pun memberikan kepada mereka sarobil agar kemudian ibadah dan zikir mereka tidaklah bisa membakar jiwa-jiwa dan fisik mereka. Ya, nah ini digambarkan seperti itu ya. Wasarobila taqikum ba'sakum, sarobilul ma'rifah wa aslihatul mahabbah. Nah, kemudian sarobil ya peralatan yang bisa menjaga dari berbagai macam ba'as. Ba'as itu artinya cobaan-cobaan gitu ya. Berbagai macam ujian-ujian yang ada di dunia. Nah, ini digambarkan sebagai sarobilul ma'rifah wa aslihatul mahabbah, yaitu pakaian berupa ma'rifah dan juga senjata berupa mahabbah. Ya. Litadfa'u biha muharabatun nufusi wasyayatin, yang akan digunakan untuk melawan serangan dari hawa nafsu dan syaitan. Tsumma zada ni'matahu wa minnatahu 'alaihim biqaulihi kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum. Lalu Allah tambahkan dengan nikmat yang lain. Baik ya, nah, ini kalian bisa perhatikan lah ya. Ini ayatnya bicara tentang masalah Allah menciptakan berbagai macam kebutuhan manusia di dunia. Digambarkan secara ruh oleh Abu Muhammad Ash-Shirazi dengan makna-makna sufi tadi. Jauh sekali sebenarnya ya, sama seperti yang pertama ya. Tapi ya bukan berarti terlarang lah. Nah, ini kita hanya mendapatkan contoh-contoh seperti itu dalam penafsiran sufi. Akhir ya, coba kita lihat yang terakhir. Contoh yang terakhir disampaikan oleh Syekh Zahabi. Wa fi suratin Naml inda qaulihi ta'ala fil ayatain ya. Al-ayah al-ishrun wa 21. Wa tafaqqadat tayra faqala ma li la ara al-hudhuda am kana minal ghaibin. Law azibannahu 'adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Baik. Hadhihi al-ayah ya akhwat taqussu amada. Hadhihi al-ayah taqussu an madza? Ay qissah. Wa tafaqqadat tayr. Tafaqqada, man tafaqqada? Yang kehilangan teman. Hah? Wa tafaqqadat tayr. Yang kehilangan burung ini siapa? Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman ya. Wa tafaqqadat tayr, Sulaiman kehilangan burungnya. Faqala ma li la aral hudhud. Nah, burung yang dimaksud adalah burung al-hudhud. Dan burung hudhud. Amkana minal ghaibin, atau burung hudhud itu termasuk burung yang tidak hadir ya, artinya tidak hadir dalam inspeksi yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berazam, lau adzibannahu adzaban syadida aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Maka aku akan mengazabnya atau akan mencincangnya ya, atau dia bisa membawa sesuatu yang berupa kekuasaan yang jelas, ya, hingga bisa kemudian tidak diazab oleh Nabi Sulaiman. Nah, ini kisahnya jelas lah ya, kisahnya tentang Hudhud, Nabi Sulaiman, dan ya cerita terkait dengan Nabi Sulaiman ingin mengazab Hudhud. Tapi lihat nih bagaimana Syekh Abu Muhammad Ash-Shirazi menafsirkan ayat ini ya. Yaqul inna tayral haqiqa li Sulaiman tayra qalbihi. Jadi yang dimaksud dengan burung Hudhud ini malah hatinya gitu ya. Burung hatinya gitu, burung hati dari Sulaiman. Ya, fatafaqadahu sa'ah, yang hilang sejenak dalam hati Sulaiman. Wa kana qalbu ghaiban fi ghaibil haqqi. Karena kenapa? Karena hatinya saat itu tidak hadir yang bersama dengan Allah yang membawa kebenaran.
Masyghulan bil madhkuri anil dzikri, karena beliau disibukkan untuk tidak zikir kepada Allah. Tapi ini agak berani juga ya, Nabi kok dituduh begitu gitu ya. Ini kayak fatal juga ini tafsirnya. Nabi dituduh masyghulan bil madhkuri anil dzikri. Nabi dituduh tidak tersibukkan untuk dari zikir kepada Allah. Ini kan masalah ini. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Atau Aisyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu yazkurullah kulla ahyan ya. Dalam setiap kondisi Nabi zikir, walaupun perang, bahkan walaupun melakukan hal-hal duniawi, Nabi zikir. Ya kalau Nabi Muhammad seperti itu, apakah Nabi lain nggak seperti itu? Nah, ini kan masalah gitu ya. Nah, jadi ya inilah beliau ya. Jadi intinya beliau mengatakan bahwa ini telah terjadi masalah dengan hatinya Nabi Sulaiman ya. Fatafaqadahu wa mawajadah. Maka hilanglah sebagian dari hati yang berzikirnya ini di dalam hati Sulaiman. Fata'ajjaba min sya'nihi aina qalbu in lam yakun ma'ahu. Maka kemudian Nabi Sulaiman heran gitu ya. Dalam kondisi kemudian heran, lantas di mana hatinya kok tidak bersama dengan Allah? Ini bicara hati atau bicara burung ini? Ini Allah sufi begitu ya. Di mana hatinya tidak bersama dengan Allah? Fadhanna annahu ghaibun 'anil haqqi wa kana fil haqqi ghaiban. Maka Nabi Sulaiman mengira, dia merasa lah ya, ada semacam perasaan dalam dirinya bahwa dia telah tidak hadir bersama dengan kebenaran, maksudnya dengan Allah, dan Allah tidak hadir bersamanya. Wa hadza sya'nu ghaibati ahli al-hudur min al-arifin sa'at la ya'rifuna ainahum. Dan inilah ini kesimpulannya ya, kesimpulan Syekh Abu Muhammad Syirazi, inilah kondisi kebanyakan ghaibatu ahli al-hudur. Atau begini ya, malah seakan mengisyaratkan kepada konsep dalam sufi itu yang disebut dengan fana. Jadi fana itu artinya orang yang sudah betul-betul beribadah kepada Allah, zikir kepada Allah itu sudah tidak lagi melihat di sekitarnya itu kecuali hanya Allah dan Allah gitu ya. Nah, itu disebut fana. Indranya itu sudah tidak lagi merasakan dunia ya. Jadi inilah kata beliau kondisi orang yang ghaibatu ahlil hudur ya. Gaibnya orang yang hadir di dunia minal arifin, dari orang-orang yang ingat kepada Allah ya, saat yang selalu ingat kepada Allah, la ya'rifuna ainahum. Mereka tidak tahu sedang ada di mana ketika mereka sudah disibukkan dengan zikir kepada Allah ya. Wa hadza min kamal istidrakihim fillah, dan inilah kesempurnaan istidrak ya, kesempurnaan mereka yang meleburkan diri di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kan kalau nanti kita belajar tentang tafsir Sufi Nazari, mana istidrakihim fillah itu nanti ditafsirkan dengan mana wahdat, dengan mana hulul. Hulul itu artinya bertemunya jiwa manusia kepada zat Allah. Nah, ini yang menyimpang, ini paham yang menyimpang gitu ya. Padahal yang dimaksud dengan istighrakum fillah itu ya itu tadi, kalau gambaran sufi yang masih lurus adalah ya mereka seakan tidak lagi, tetap jiwanya terpisah dengan Allah karena tidak mungkin terjadi penyatuan jiwa ya. Tapi mereka meyakini bahwa seakan-akan dunia ini sudah tidak terasa lagi ya, karena kedekatannya sama Allah pada alam gaibnya. Faqala, maka kemudian Sulaiman berkata, "Lau adzibanna wa 'adaban syadida aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin." Yani lau adzibanna bis sabri. Nah, maka kemudian Nabi Sulaiman mengatakan ya, tafsirnya bukan Nabi Sulaiman mengatakan ya, tafsirnya adalah maka aku akan mengazabnya dengan kesabaranku ala dawamil muraqabah wa ri'ayah. Ya, bis sabri ala dawamil muraqabah wa ri'ayah. Maka aku akan mengazab hati yang tadi tidak ingat gitu ya, bukan burung ini ya, hati yang tadi tidak ingat dengan kesabaran, dengan cara apa? Dawamul muraqabah wa ri'ayah, untuk terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaituhu fi bahrin nukrah minal ma'rifah, dan aku kemudian akan tumpahkan, akan letakkan ya dalam laut yang nukrah, yang tidak ada apapun dari kecuali kemarifahan kepada Allah. Ya, liyafani tsumma yufni 'anil fana, agar fana, nah tadi saya katakan ya, ini konsep sufi nih ya. Ketika orang sudah fokus beribadah, zikir sama Allah, itu nanti dikategorikan mereka sudah dalam kondisi fana. Fana itu artinya sudah tidak lagi merasakan alam syahadah. Ya, seakan-akan berada dalam kehidupan yang gaib ya. Au azbahannahu bisayfil mahabbah, atau kalau tidak seperti itu maka aku akan potong-potong, akan cincang-cincang ya hati yang tadi sudah sedikit lupa kepada Allah dengan senjata atau dengan pedang rasa cinta kepada Allah, bihas bisayfil ishqi, atau pedang rasa rindu kepada Allah karena seakan sempat jauh dari Allah karena tidak zikir kepadanya. Au la ya'tiyanni minal ghaibi bisawati anwari asraril azab, atau akan
Atau dia bisa mendatangkan ya hatiku tadi ya dari suatu kegaiban bisawati anwar asrul azhar, yaitu dengan membawa dari tepian laut yang penuh dengan cahaya untuk menerangi hatinya. Jadi artinya ini ada dua arah gitu ya. Apakah dia berusaha agar hatinya kemudian muraqabah dengan kesabaran atau dimasukkan cinta kepada Allah, atau Allah sendiri yang nanti kemudian mendatangkan cahaya itu untuk menerangi hatinya. Coba ya bayangkan kalian, bandingkan antara tafsir Asy-Syirazi ini dengan kisah sebenarnya dalam surat An-Naml itu. Jauh sekali gitu ya. Antara kisah dengan tafsir itu jauh sekali. Makanya inilah sufi ya. Inilah sufi yang menafsirkan dengan cara-cara seperti itu di dalam penafsir Al-Quran. Ya padahal sih sebenarnya makna dari tafsirnya nggak ada masalah ya. Ini masih dalam koridor syariat. Hanya saja kalau ingin disebut sebagai tafsir sangat jauh sekali. Kalau itu tafsir itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Hadza ya kesimpulannya kata Syadzali ya beginilah sufi. Ya, beginilah sufi dalam menafsir Al-Quran. Wal kitab matbu'un fi juz'aini wa yadhumuha mujallad kabir. Nah, kitabnya ini terdiri dari dua juz ya yang dibuat dalam satu juz besar. Wa tujadu minhu nusqa bil maktabatil azhariyah. Terdapat satu naskah di maktabah azhariyah, ya, di perpustakaan azhariyah. Saya kemarin sampaikan nggak ya, Akwat, kalau bukunya ini bisa di-download nggak ya? Saya lupa. Bisa nggak di-download mungkin? Ada nggak ininya linknya? Tafsir Ar-Ra's Subayat. Belum ada ya. Belum ada link untuk bisa kita download dari buku Ar-Ra's Subayat ini. Jadi ini menarik ini. Kalian yang suka puisi, kalian yang suka ungkapan-ungkapan perumpamaan gitu ya, yang bicara tentang masalah hati dan sebagainya, cukup bagus nih. Dikaitkan dengan ayat Al-Quran, lalu ditafsirkan dengan pendekatan-pendekatan seperti ini. Ini sufi atau kitab Ar-Ra'isul Bayan wa Haqa'iqul Quran li Asy-Syaikh Abu Muhammad siapa tadi namanya, Abu Muhammad Zurbahan ya, Abu Muhammad Zurbahan atau Rusbahan Ibn Abi Nasr Asy-Syirazi As-Sufi.